Perekonomian Indonesia di semester pertama 2025 stagnan karena konsumsi melemah. Dana masyarakat dan korporasi lebih banyak diparkir di instrumen investasi, serta belanja pemerintah yang lambat. Namun memasuki semester kedua, turunnya suku bunga, mulai meningkatnya kredit, serta stimulus 200 triliun rupiah dari pemerintah memberi dorongan baru. Namun David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, melihat pertumbuhan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika kebijakan likuiditas dibarengi reformasi struktural, debirokratisasi, dan penciptaan ekosistem industri domestik. Belajar dari Jepang, China, dan Vietnam, Indonesia perlu strategi bertahap yang terintegrasi, memanfaatkan potensi lokal, dan menguatkan kepastian hukum agar kebijakan tidak sekadar menjadi dorongan jangka pendek. Ya mungkin kita flashback dulu ya. Kondisi semester 1 itu kan terutama dari sisi sektor konsumsinya relatif flat ya, stagnan ya. Kita lihat dari pertumbuhan konsumsi, dari data BPS, data pendukung yang lain, durable goods item purchase dari masyarakat itu kecenderungan turun ya, seperti penjualan mobil, penjualan motor, elektronik ya. Terus juga dari big data juga sama sebenarnya ceritanya, grocery ya. Jadi memang terutama yang kita lihat menengah ke atas itu karena high rate environment, dia lebih suka menempatkan dananya itu di instrumen investasi, SPN, giro, deposito ya, dibandingkan untuk beli barang durables ya. Jadi mereka menunda dulu. Ya, jadi kalau dilihat sebenarnya mereka punya dana lebih nih, punya energi potensial untuk belanja sebenarnya di semester-semester berikutnya. Tapi sementara diparkir di situ. Dari sektor korporasi juga sebenarnya perilakunya mirip. Jadi mereka punya dananya taruh dulu di instrumen investasi. Kalau butuh likuiditas, dia pinjam di money market misalnya. Suku bunganya lumayan kompetitif ya. Untuk kebutuhan dividen, kebutuhan yang sifatnya segera itu dia bisa akses lewat sana. Nah, di semester 2, ini high rate environment-nya berubah menjadi lower rate environment. Ya, kalau kita lihat kan suku bunga mulai menurun ya. Dan di semester 1 juga kita perlu catat, itu undisbursed loan-nya masih cukup besar. Jadi, pertumbuhan kredit kecenderungan turun, baru di Agustus ini mulai naik ya. Jadi ada 2.300 triliun, sekitar 30% dari kredit itu belum didisburse. Dan kita perlu ingat juga belanja pemerintahnya masih lambat di semester 1. Dan penuh ketidakpastian dari sisi global. Jadi kondisi globalnya kan ada perang Israel-Iran, perang Pakistan-India, Ukraina-Rusia masih jalan juga, lalu juga harga minyak sempat naik tinggi, perang dagang juga belum clear ya. Tapi di semester 2 ini kan sebenarnya dari sisi geopolitik itu udah lebih clear ya. Perjanjian perdagangan antara Amerika dan sekutu, Amerika dengan beberapa mitra dagang sudah disepakati. Termasuk juga dengan Indonesia kita kena hadiah 19% ya dari Amerika Serikat. Nah, jadi di semester 2 ini sebenarnya sudah lebih jelas lah, ibaratnya kabut itu sudah mulai pelan-pelan hilang gitu ya, di sisi global maupun di sisi domestik ya. Jadi di sisi domestik kita lihat kelihatannya juga dengan pemerintah mulai belanja ya, mulai bulan akhir Juni, Juli kita lihat kan belanja pemerintah mulai meningkatkan ya. Itu sudah mulai ada efek juga sebenarnya ke perekonomian, sudah mulai ada. Tadi saya ceritakan Agustus sudah naik kan kredit pertumbuhannya ya. Nah ini kita lihat mungkin di kuartal 4 bisa lebih kuat lagi pertumbuhannya. Tapi pertanyaannya apakah ini pertumbuhan yang bisa sustain ke depan? Nah itu jadi pertanyaan, mungkin ke depan apakah ini hanya temporer, apakah sustain? Nah ini yang menjadi pertanyaan ke depannya. Ya ini salah satu booster ya, booster ingin didorong lewat tadinya saya berpikir akan dilakukan bertahap gitu ya, tapi ternyata dia Kementerian Keuangan lebih suka untuk Big Bang ya, Big Bang policy langsung digelontorkan 200 triliun. Dan ini memang perlu segera disalurkan karena dari sisi liability masuk 200 triliun ini kan harus ada di sisi asetnya. Pilihan bank itu kan hanya 4.
bisa masuk ke cash, ya ini berarti nggak ada yield, ya. Bisa masuk ke money market, dan itu juga Indonianya kan turun terus. Ya, Indonianya suku bunga antar banknya juga kurang lebih mirip dengan suku bunga yang placement dari pemerintah itu kan 80% dari BI rate ya. Jadi seperti kemarin BI rate kalau kita hitung ya 4%. Nah, ini BI rate turun lagi ya sekarang di bawah 4%. Imbal hasil yang diterima pemerintah. Pilihan lain ke BI. BI juga kemarin udah diturunkan. Deposit facility turunnya bahkan 50 basis point, jadi nggak menguntungkan taruh di BI. Lalu pilihan terakhir kayak SBN udah nggak bisa, SBN pemerintah nggak boleh kan. Lalu ya yang terakhir pasti kredit gitu. Tapi kredit kan butuh waktu, jadi nggak bisa 2 minggu lalu masuk langsung jadi kredit, nggak bisa. Jadi perlu ada proses analisis, proses risiko kredit juga kan, dikaji satu-satu, dan ini naiknya akan pelan gitu ya. Nggak bisa langsung 200 triliun masuk di sisi liability, keluar lagi langsung di kredit gitu. Jadi perlu pentahapan-pentahapan. Nah, ini kita melihat ya ini ada secercah harapan nih lebih kencang lagi. Jadi kita melihat pertumbuhan di kuartal 4 harusnya lebih baik. Walaupun di kuartal 3 ini perkiraan kami nih akan sedikit slow ya, karena kan belanjanya belum terlampau kuat ya, ini udah bulan September ya. Ini kan kalau kuartal 3 tuh kan mulai Juli, Agustus, September. Tapi Oktober, November ke Desember ini saya berharap di kuartal 4 tuh udah lebih kencang pertumbuhannya. Iya, jadi deposit, kalau itu saya klarifikasi, kalau yang deposit on call itu masuk memang 6 bulan, tapi anytime bisa ditarik untuk kebutuhan pemerintah yang apapun lah ya. Jadi itu kenapa juga kalau misalnya Bank Himbara ada masalah likuiditas, itu punya akses sebenarnya ke GWM. Jadi itu kenapa kalau kita lihat tidak lebih dari penempatan bank itu di GWM. Ya, jadi dikasih sekian, itu kurang lebih mirip lah dengan angkanya dengan penempatan bank-bank tersebut di GWM-nya masing-masing. Itu yang ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi kalau mereka ada kesulitan, ya bisa diakses ke GWM-nya. Itu kan mitigasinya seperti itu. Iya, ini ibaratnya kan begini. Saya kasih ilustrasi misalnya kita mau membalap nih kan, pakai mobil F1 Formula 1 gitu ya. Kita perbaiki mesinnya jadi lebih bagus, engine-nya, terus juga dikasih likuiditas bensinnya yang grade paling bagus gitu ya. Knalpotnya, aksesorinya juga memungkinkan kita untuk jalan bahkan terbang kali ya bensin, karena udah saking canggihnya ini mobil Formula One-nya. Tapi jalanannya juga harus jalanan Formula One, karena kalau bukan jalanan Formula One ada kerikil atau lubang sedikit aja dia bisa terjungkal gitu ya. Jadi harus disesuaikan antara jalur jalanannya tersebut dengan mobilnya ini. Jadi, nah di sini memang masih banyak hambatan-hambatan struktural ya. Saya ingat waktu tahun 88 tuh sebenarnya ada kebijakan yang mirip ya, Pakto 88 namanya. Jadi likuiditas tuh digelontorkan. Orang buka bank mudah gitu ya. Tapi kita ingat di tahun 91, baru 2 tahun, tiba-tiba inflasi tinggi, dan kebetulan memang harga komoditas lagi naik juga ya. Itu sampai 8,5%. Itu kebijakannya akhirnya di rollback, jadi lebih ketat gitu ya. Nah ini juga kita harus barengi sebenarnya kebijakan-kebijakan tersebut dengan kebijakan yang sifatnya struktural juga. Kalau di Jepang sekarang ada yang namanya, ya bukan sekarang, itu sejak 2015, itu ada yang namanya Abenomics. Kebijakan moneter yang longgar, karena memang ekonominya udah lama stagnan ya di Jepang. Lalu ada kebijakan fiskal yang fleksibel. Yang terakhir itu reformasi struktural. Nah, kelihatan reformasi strukturalnya ini mulai ada hasilnya nih. Jadi, kalau kita bertemu investor, saya tanya, kalau mereka kan pull out dari saham di Indonesia sejak akhir tahun ya. Sejak akhir tahun lalu, mereka keluar di saham, tapi obligasi masih bagus kan, masih net positif. Itu larinya kemana? Ke bursa mana? Mereka kebanyakan menjawab tuh kalau nggak Thailand,
Jepang ya, Vietnam ya. Jadi aliran likuiditas banyak ke Jepang salah satunya. Dan Jepang kalau kita lihat kan terakhir-terakhir ini negara-negara lain bank sentralnya kan mulai menurunkan suku bunga. Dia malah menaikkan suku bunga. Karena kelihatan ekonominya mulai bergerak, inflasinya mulai naik gitu. Nah, ini jadi menarik buat investor untuk masuk ke berbagai sektor di Jepang, termasuk perbankan juga, sektor finansialnya menarik buat mereka sehingga aliran likuiditas lari ke sana. Jadi ini yang jadi catatan sebenarnya. Kita perlu ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih panjang juga ya. Jadi yang sambilan kita memperbaiki yang hambatan strukturalnya, ini kepastian hukum nomor 1 tuh. Ya paling utama kan security ya, keamanan. Habis itu kepastian hukum. Bagaimana memperbaiki birokrasi. Ya. Terus juga ya kita contoh aja lah di mana di Vietnam itu kan yang terjadi sekarang mereka pertumbuhannya tinggi sekali. Yang terjadi tight liquidity juga, likuiditas ketat, tapi bukan seperti kita nih belanjanya agak lemah kan, sehingga likuiditas agak ketat di semester 1. Tapi lebih ke arah pertumbuhan kreditnya yang kencang kalau di Vietnam. Birokrasinya juga mereka makin bagus, ya, makin banyak dilakukan debirokratisasi di sana. Red tape-nya dikurangi, streamlining ya. Dan kota-kota di sana pertumbuhannya tinggi ya. Jadi mereka juga banyak proyek-proyek yang terkait dengan connectivity, memperbaiki kualitas hidup di perkotaan gitu ya, mengurangi polusi, kemacetan dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang perlu kita contoh. Pungutan liarnya dikurangi, dihilangkan agak susah mungkin kalau di negara berkembang kan. Terus apalagi di sana dilakukan? Ya terjadilah biasa kalau di negara berkembang tuh mismatch di SDM-nya. Jadi kebutuhan untuk high skilled labor tuh tinggi kan. Kalau industrialisasi terjadi seperti di Batam tuh, mereka akhirnya tanda kutip kan import skilled labornya, yang tenaga ahlinya tuh dari negara tetangga kita, Malaysia, Singapura. Regulasi-regulasi yang tidak mendukung tuh mereka perbaiki atau dihapus. Jadi banyak yang sudah dilakukan. Jadi basically institutional capacity-nya diperbaiki. Ya kita berharap sebenarnya dari program Astacita ini bisa jalan jadi lokomotif ya, mulai bergerak. Kemarin kan ada paket 17 itu. Itu menurut saya sih lebih ke arah emergency policy ya. Jadi sifatnya kuratif ya. Karena kan permintaan agak lemah, coba didorong beberapa kebijakan pengurangan PPh 21, lalu juga cash forward, banyak kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya tuh memberikan likuiditas atau dana ke masyarakat. Jadi uangnya lebih banyak di kantong gitu untuk dibelanjakan. Dan ini kan lebih ke arah mereka yang berpendapatan menengah bawah ya. Dan mereka yang berpendapatan menengah bawah tuh kecenderungan untuk belanjanya lebih tinggi. Jadi kalau punya uang tidak seperti Anda. Jadi kalau Anda kan mungkin ditabung atau diinvestasikan. Kalau dia lebih cenderung dibelanjakan langsung gitu. Istilahnya kalau dalam ekonomi marginal propensity to consume-nya tinggi gitu. Jadi ini harapannya mungkin ya paling tidak sampai akhir tahun nih bisa menggerakkan, jadi lokomotif. Nah, kita berharap yang MBG, program-program flagship pemerintah ini juga lebih kencang lagi. Dan harus integrated ya. Jadi harus berpikirnya ekosistem. Jadi contoh China, dia juga sama kebijakannya mirip kita, dorong sektor perumahan. Sektor perumahan mereka tuh hanya 12% properti terhadap total PDB di tahun 2010-an. Menjelang pandemi itu 30%-an tahun 2019-2020. Jadi naik kencang sektor propertinya. Tapi di saat yang sama dia coba menciptakan ekosistem sektor properti tersebut. Kita kan mungkin punya bata, semen, pasir ya. Tapi yang lain-lain kan banyak komponen importnya, sanitary products, lampu, cat, macam-macam itu, keramik segala macam, mungkin kita belum siap kapasitas domestiknya. Jadi kita dorong dari sisi demand, tapi kapasitas domestiknya juga harus siap. Mereka juga nggak sembarangan masuk ke EV, di studi dulu tuh, dari hulu ke hilir mereka kuasai dulu tuh, mulai dari kobaltnya, nikelnya, sampai teknologi EV-nya. Jepang juga nggak mau buru-buru keluar dari ICE kan, combustion engine, karena
yang terlibat juga di sektor itu banyak di sana di Jepang itu malah mereka melibatkan UMKM. Jadi pelibatan UMKM lewat core industri ini juga penting. Nah, ini yang harus ya itu makanya perlu pentahapan. Jadi harus ada yang mikirin di pemerintah itu bagaimana melakukan pentahapan. Sebenarnya apa yang dilakukan zaman Orde Baru itu zamannya Presiden Soeharto udah benar tuh. Pertanian yang mendukung mekanisasi yang mendukung pertanian terus sampai industrialisasi. Korea Selatan, China juga strateginya mirip. Jadi dia melakukan pentahapan. Jadi tidak bisa instan. Semuanya tuh perlu menanam dulu gitu istilahnya. Jadi perlu waktu. Nggak bisa semua dengan kebijakan yang Big Bang juga gitu. Kita harus penting sekali itu menanam gitu ya. Jadi nggak bisa kita nikmati menanam kecuali mungkin jagung kali cepet ya 3 bulan jadi. Tapi yang lain itu perlu strategi yang lebih panjang kita berpikirnya, penciptaan ekosistem. MBG juga bagus ini sebenarnya. Ini kebijakan yang bisa menggerakkan industri dalam negeri juga. Iya, jadi panci, kompor, food tray itu kalau bisa melibatkan domestik gitu ya. Penggorengan itu kan bukan rocket science. Kita juga bisa bikin gitu kan, banyak pengusaha yang bisa dilibatkan. Jangan sampai nanti kita importnya meningkat gara-gara kebijakan ini, keseimbangan eksternal kita dalam jangka menengah panjang lagi terancam, rupiah kita akhirnya kena lagi gitu. Ini kan kait-mengkait semuanya ya gitu. Bahan makanan juga sudah bagus dari pemerintah itu ada kebijakan untuk melibatkan potensi daerah. Itu udah bagus. Jadi misalnya di situ tidak ada daging, tidak ada ayam, ada ikan misalnya. Daerah timur Indonesia kan kayak ikan nelayannya. Itu melibatkan nelayan, itu udah bagus. Jadi penciptaan ekosistem penting. China, Jepang selalu seperti itu. Dia mau masuk ke sektor pariwisata aja, kita tahu sendiri. Mereka datang turisnya ke Bali, datangnya ke toko ataupun hotel ataupun restoran yang mereka sudah invest. Jadi close loop. Ya itu jadi karena mereka tenaga kerja kan banyak, penduduknya juga besar, jadi mereka selalu berpikirnya itu ekosistem. Iya, kita tuh kurang di institutional capacity-nya. Jadi project-nya juga harus connected gitu. Sebenarnya menaikkan belanja negara tuh nggak apa-apa. Asalkan yang memendana itu ngerti betul bahwa ini nanti untuk demi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jangan sampai nanti pertumbuhan utang lebih tinggi atau cicilannya ya, pertumbuhan ekonominya. Jadi kita harus perbaikan strukturalnya juga supaya I-core kita turun. I-core kita tuh sekarang kan masih sekitar 6 ya. Negara-negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia tuh sekitar 3 atau 4. Jadi itu kenapa dulu Pak Sumitro mengatakan bahwa ada inefisiensi yang diterjemahkan oleh media itu sebagai kebocoran. Padahal itu sebenarnya inefisiensi, sekitar 30% itu. Jadi kalau bisa kita turunkan I-core-nya dengan meningkatkan productivity, efisiensi kita berharap pertumbuhannya lebih kencang. Karena kalau I-core-nya masih 6, kita butuh modal yang besar sekali. Jadi kan ukuran antara modal dan output. Sekarang kita masukkan modal 6, itu dapatnya hanya 1. Negara lain tuh hanya butuh 3, udah dapat 1. Kita butuh besar sekali sampai 6. Jadi kalau ada FDI masuk 6 billion di kita baru dapat 1 billion gitu. Kalau di sana kita butuh 6 liter ya untuk 1 kilometer. Kalau di Malaysia, Vietnam, negara tetangga hanya butuh 3 liter gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.